Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Bukan karena hebat gagah perkasa kita ya, tetapi karena kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-6. Saya akan membaca untuk kita secara dari ayat 31. Di ayat 31 kita lihat bagaimana Yesus akan mengalami penderitaan, kesengsaraan, dan kematian. Bahkan Yesus ingatkan bahwa setiap orang yang akan mengikut Dia harus siap berkorban, ya, harus siap mati untuk itu, ya, siap kehilangan nyawa tetapi akan mendapatkan kembali. Ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya itu, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bagaimana Yesus memberitahukan bahwa Dia akan mengalami penderitaan, mengalami sengsara, ya, Dia akan dibunuh. Nah, Petrus mencoba supaya hal itu tidak terjadi. Ya, di bagian lain berkata bahwa Petrus menarik gurunya dan berkata, "Sekali-kali jangan hal itu terjadi." Nah, secara manusia Petrus mengasihi gurunya. Petrus hendak berusaha supaya mereka terhindar dari penderitaan itu, supaya tidak ditangkap. Jadi nggak usah pergi ke Yerusalem. Jadi dia tarik supaya menolak. Itu kan malapetaka, itu penderitaan, itu kesukaran, itu siksaan. Ya, jadi kenapa kita harus terus ke sana? Ya, menghindar saja. Ya, semoga itu dijauhkan. Tetapi hal itu ternyata sesuatu yang tidak baik dan Yesus menegur Petrus, "Enyahlah iblis." Nah, Petrus adalah murid Yesus, bukan iblis. Ya, tetapi iblis masuk menguasai pikiran Petrus. Nah, persoalannya di mana? Nah, di sini. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Petrus bergerak dari sisi pikiran manusia. Wajar dong, bagaimana kita orang yang kita kasihi akan kita biarkan saja menderita? Tentu tidak. Itu udah spontan kita membela, menolong. Kalau boleh hindari penderitaan itu. Secara manusia benar. Dan disitulah iblis masuk. Ya, itu pikiran manusia. Nah, persoalan atau kesalahannya di situ memang
karena lebih condong memikirkan pikiran manusia. Ya kalau kita diberi pertanyaan apakah kita siap menderita atau siap diberkati, ya kita akan berkata saya siap diberkati, nggak siap menderita. Siapa yang siap menderita? Ya, tetapi sebelum diberkati harus mengalami penderitaan dulu, bagaimana? Siap nggak? Nah ini persoalan kan, maunya sih diberkati saja, jangan menderita. Nah ternyata tidak ada jalan lain untuk menyelesaikan persoalan besar di dalam manusia, yaitu tentang dosa, kecuali melalui penderitaan Yesus. Dan inilah pikiran Allah, inilah kehendak Allah. Kita tahu nanti ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya dia berdoa, kalau boleh Bapa biarlah cawan ini berlalu. Ya ini dari sisi Yesus, kalau boleh ya jangan menderita, jangan begini dong caranya, kira-kira begitu. Tapi setelah 3 kali berdoa, doa yang sama dengan kesungguhan berdoa, akhirnya Yesus tahu nggak ada jalan lain. Kehendak Allah adalah dia, yaitu Yesus, harus mengalami penderitaan, dan itu dia beritahu. Ya, hal itu dikatakannya dengan terus terang. Ya, tetapi Petrus menarik ke samping dan menegur dia. Ya, menegur dengan berkata, ya semoga itu nggak terjadi, dijauhkanlah kiranya. Ya, nah Yesus memberitahukan peristiwa yang akan terjadi, bahwa anak manusia yaitu Yesus harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Tetapi hari yang ketiga akan bangkit. Lalu dibunuh, hari yang ketiga bangkit. Wah ini, lalu dibunuh, menderita. Wah siapa yang mau gurunya menderita, dibunuh. Nah ketika kita lebih memprioritaskan pikiran-pikiran manusia, kehendak kita, itu yang berbahaya. Jadi kita harus memikirkan pikiran Allah. Pikirkan pikiran Allah. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Pikirkan ya hal-hal yang bernilai abadi. Pikirkan hal yang rohani. Jangan kita asik dengan pikiran-pikiran manusia, asik dengan pikiran-pikiran dunia, asik dengan kehidupan duniawi. Tetapi kita juga harus asik dan sesungguhnya harus asik dengan pikiran-pikiran Allah. Dengan kata lain, kita harus mengikuti kehendak Allah. Nah, bahkan sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa, ya boleh katakan ini ekstrim, dan ini harus kita pegang, yaitu demi kita mengikut Yesus, demi kita mempertahankan iman kita, kita harus siap mati. Kita harus siap menyangkal diri. Kita harus siap pikul salib. Nah, itu yang dikatakan oleh Yesus. Lalu Yesus memanggil orang banyak, ayat 34, dan murid-muridnya, dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, menyangkal keakuannya, menghancurkan keakuannya. Ya, jangan lebih memprioritaskan hidup untuk diri sendiri. Aku mau bahagia, aku mau senang. Ya, pokoknya aku yang lebih utama. Tidak, harus berani menyangkal diri. Ya, menyangkal diri, ya siap berkorban, memikul salib. Jadi menyangkal diri kira-kira begini. Tidak ada alasan orang lain untuk menghina kita. Tetapi orang menghina kita juga. Karena kita menyangkal diri, ya kita terima, kita berdiam. Kita tidak balas. Tetapi orang yang tidak bisa menyangkal diri, ketika dia dihina, dia akan marah. Dia akan kembali balas, sikat habis orang itu. Itu gak bisa menyangkal diri. Gak bisa menghambakan dirinya, ya, gak bisa merendahkan dirinya. Nah, kalau kita memikirkan pikiran Allah, ya, kita meneladani Yesus Kristus yang mana dia merendahkan diri, ya, yang walaupun ya dikatakan sama dengan Allah atau setara atau dia adalah Allah, yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia merendahkan diri jadi manusia, bahkan jadi hamba, mati di kayu salib itu. Jadi menyalibkan diri, ya, pikul salib, ya, menyangkal diri. Wah, ini tidak mudah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Apakah kita bisa mengendalikan diri kita? Apakah kita bisa menyangkal diri kita, merendahkan diri kita? Ya, seperti contoh tadi. Kita secara manusia, ya, berhak, wajar untuk membalas karena kita disakiti secara manusia. Ya, kita bisa untuk itu, kita punya potensi untuk itu, kita punya kekuatan untuk itu. Tetapi potensi kita, kekuatan kita, kita sangkali. Nah, menyangkal diri, akhirnya kita nggak balas. Ya, akhirnya orang lihat kita ini seperti orang bodoh gitu ya. Ya nggak apa-apa. Karena kita memikirkan pikiran Allah. Pembalasan itu adalah hak Allah. Jadi kita nggak mau membalas, ya nggak kembali marah sama orang itu, menghantam orang itu, tidak. Tapi ya terima. Bukan karena tak berdaya. Kita punya potensi untuk itu. Tapi kita menyangkal diri kita, ya. Menyangkal diri kita, membuat diri kita nggak ada apa-apanya, kira-kira begitu. Seperti Yesus yang menghampakan dirinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang pertama. Kalau kita memikirkan pikiran Allah, dan untuk itu sebagai pengikut Kristus kita harus siap menyangkal diri. Amin. Bapak Ibu siap menyangkal diri? Berarti apa yang terjadi? Kalau kita bisa menyangkal diri, siap, wah ini dunia ini aman. Ya, gereja aman, tidak akan ada kekacauan di gereja. Tapi kita lihat akhir-akhir ini, bukankah di gereja pun hancur persekutuan gara-gara pribadi lepas pribadi tidak mau menyangkal diri. Akunya, kalau bukan aku gak ada yang lain. Wah, akhirnya berantakan, pecahlah sudah. Nah, ketika kita tidak bisa menyangkal diri, berarti kita memikirkan pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Dan ini yang ditegur oleh Yesus. Nyala engkau iblis, karena engkau memikirkan pikiran manusia, tidak memikirkan pikiran Allah. Kalau kita memikirkan pikiran Allah, sebagai pengikut Kristus, kita harus siap menyangkal diri. Yang kedua dikatakan, memikul salibnya, siap menderita. Oleh karena nama Yesus, kita harus siap menderita. Jika memang itu Tuhan sudah izinkan, kita harus menderita karena nama Yesus. Karena mengikut Tuhan, kita harus siap. Maka orang-orang yang tidak siap menderita, tidak siap mati untuk itu, tidak layak di hadapan Tuhan. Orang-orang yang malu mengakui Yesus di muka umum, tidak layak di hadapan Tuhan. Ya, memikul salib artinya siap mengalami penderitaan, penganiayaan, dan kehilangan nyawa. Orang-orang yang kehilangan nyawa oleh karena mempertahankan imannya, dia akan mengalami hidup. Tapi orang-orang yang tidak siap kehilangan nyawa, dia mempertahankan hidupnya, dia akan mengalami kematian. Artinya bagaimana, Pak Pendeta? Ya, artinya kita yang percaya Yesus, suatu ketika, suatu saat, ya bisa saja terjadi penganiayaan, dan taruhannya adalah kalau saudara, kalau Anda tetap mengikuti Yesus, maka Anda akan dibunuh. Siap tidak? Oh, kita berkata, aku siap. Nah, akhirnya dibunuh, kepalanya dipenggal, meninggal, mati sudah. Tetapi dia akan memperoleh hidup. Nah, artinya orang ini yang mati oleh karena mempertahankan imannya, dia akan bersama-sama dengan Yesus di surga. Dia akan mengalami hidup. Tetapi karena begitu takutnya kita, tidak siap ya pikul salib, tidak siap menderita. Ketika ada ancaman itu dan kita berkata, ya, saya tidak usah beribadah kepada Allah. Saya tidak usah menyembah Yesus. Saya tidak menyebut nama Yesus lagi. Ya, saya beralih keyakinan saja kalau begitu. Akhirnya tidak lagi menjadi pengikut Kristus. Nah, ketika orang ini nanti mati karena dia menyangkal Yesus,
ya maka orang ini tidak akan masuk surga. Begitu maksudnya. Jadi dia akan mengalami kematian yang abadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus siap memikul salib. Ayat 35 itu dikatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, artinya tidak mau menderita, tidak siap menderita, tidak siap mati untuk mempertahankan iman, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Jadi bagi kita adalah harus siap kehilangan nyawa oleh karena mengikut Yesus dan oleh karena Injil. Oleh karena Yesus dan oleh karena Injil, kita harus siap kehilangan nyawa. Amin. Halo, amin. Wow, luar biasa ya. Banyak hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan mengalami penderitaan yang luar biasa. Sampai sekarang masih terjadi dahsyat. Ada daerah-daerah tertentu, kota-kota tertentu ini lagi tren ya. Di salah satu kota di Indonesia ini tidak boleh ada rumah ibadah. Tidak boleh, sudah kesepakatan pemerintah setempat dengan tokoh-tokoh ada saja. Tetapi itu adalah kita harus pikul salib. Jadi saudara-saudara kita yang ada di kota itu harus begitu jauh beribadah. Nggak apa-apa. Ya, kita harus siap menghadapi. Dan dalam kondisi seperti itu, maka saudara-saudara yang ada di kota itu imannya itu jauh lebih hebat, saya katakan ya. Jadi ini tiap tahun loh ya, tiap hari ya, tiap ibadah, tiap minggu, ini udah bertahun-tahun. Jadi mereka harus jauh untuk beribadah. Dan semangat ibadahnya tinggi, kuat. Nah bagaimana dengan kita yang hanya beberapa meter saja untuk ke gereja ibadah? Apakah kita begitu antusias datang ke gereja? Ada kesempatan, tidak ada masalah. Bahkan ada jemputan lagi tuh. Tetap saja, nantilah minggu depan lah, bulan depan lah, bahkan tahun depan aja beribadah. Wah, bagaimana itu belum pikul salib itu ya. Belum penganiayaan yang dahsyat. Wah, memang kadang-kadang harus terjadi dulu penganiayaan baru berteriak kepada Tuhan ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siap kita pikul salib. Harus siap kita ya. Oke, kita berkata hari tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan. Ya, persiapkan diri untuk itu. Bisa saja sewaktu-waktu, sekonyong-konyong, tiba-tiba datang penderitaan itu, penganiayaan. Tetapi kita harus persiapkan diri kita. Orang yang sudah mempersiapkan diri, dia tidak takut dengan itu. Oke, tidak apa-apa. Datang penganiayaan, oke silakan datang, saya akan siap. Oh, kita hanya dibunuh, ya nggak apa-apa. Dibunuh, mati, pasti masuk surga. Dan yang ketiga, dikatakan apa? Dan mengikut aku. Jadi mengikut Tuhan Yesus. Jadi setia. Ya, setia mengikut Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, mengiring Yesus, jangan pernah mundur, jangan pernah menyangkal lagi, jangan pernah berhenti untuk mengikut. Teruslah ikut Dia. Ya. Jadi seperti lagu, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ini harus terus. Ini kisahnya kita tahu ya, lagu itu bagaimana ada seorang hamba Tuhan yang percaya di India, yang membuat lagu itu, kemudian orang-orang gak percaya menangkap dia, istri dan anak-anaknya, dan diminta supaya dia menyangkal Yesus. Dan waktu anaknya mau dibunuh, kalau kamu menyangkal Yesus, maka anakmu gak jadi dibunuh. Dia berkata, tidak, saya tetap mengikut Yesus. Aku tidak akan ingkar, ku tak ingkar. Wah, anaknya dibunuh di depan matanya. Kemudian istrinya akan dibunuh. Bagaimana? Siap menyangkal Yesus? Tidak. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Istrinya dianiaya dan dibunuh. Sekarang giliran dia. Bagaimana? Masih ada kesempatan untuk hidup. Menyangkal Yesus? Dia bilang, tidak. Mengikut Yesus keputusanku. Akhirnya Trump dibunuh. Selesai. Dan pujian itu luar biasa yang dinyanyikan oleh hamba Tuhan ini. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ada amin? Tetap mengikut Yesus. Apapun persoalan, apapun pergumulan,
Jangan karena ada pergumulan kita, kemudian belum dijawab doa-doa kita, kita sudah ngambek. Oh, kita sudah berkata, gimana Tuhan Yesus nggak mau dengar doa saya? Udah cari alternatif yang bukan dari Yesus. Wah, bagaimana itu? Ya, kita mendengar ada beberapa orang, bukan beberapa lagi, mungkin agak banyak jumlahnya, meninggalkan iman percayanya sebelumnya. Ya, tidak lagi datang kepada Yesus, tidak lagi menjadi pengikut Kristus. Hanya masalah apa? Masalah ekonomi. Demi dapat uang, demi kebutuhan-kebutuhan hidup terpenuhi, bahkan demi naik pangkat, demi naik jabatan, demi naik gaji, demi nama baik secara posisi, menyangkal Yesus, tidak percaya kepada Yesus. Wah, ngeri kali. Ngeri kali. Nah, dia tidak paham arti firman Tuhan. Kalau kita menyangkal Yesus karena masalah pekerjaan supaya diterima, supaya naik pangkat, supaya ada fasilitas, supaya naik gaji kita, supaya posisi naik, manusia itu. Ya, tetapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita, ya, pikirkanlah pikiran Allah. Sekali kita percaya kepada Yesus karena kita sudah dipilih, ikutlah Yesus. Untuk itu, kita harus siap menyangkal diri kita. Ya, menganggap kita tidak ada apa-apanya. Siap menghadapi penderitaan, memikul salib. Kita harus siap pikul salib. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, oleh karena nama Yesus dan oleh karena Injil. Oleh karena kita siap bersaksi, melayani Tuhan. Jadi tidak cukup berkata aku orang Kristen tapi tidak buat apa-apa. Tapi kita buktikan sebagai orang Kristen, orang percaya, pengikut Kristus yang diberkati Tuhan harus menjadi berkat. Yang sudah dipilih, dipakai Tuhan untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Supaya lebih banyak orang yang mendengar Injil, mendengar Yesus. Dan akhirnya mereka percaya dan datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus mengikut Yesus selama-lamanya. Sekali berkata aku ikut Yesus, selama-lamanya ikut Yesus. Dan untuk mempertahankan iman itu, kita harus rela kehilangan nyawa. Tetapi jangan khawatir, kita akan mendapatkan hidup lagi. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman ini menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Kita terus datang kepada Tuhan, pikirkanlah pikiran yang daripada Allah. Ya, pikirkan sebagai pengikut Kristus. Dan apapun yang menjadi beban pergumulan kita, datang kepada Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan, percayalah. Ya, ketika kita meminta kepada Bapa di dalam nama Putranya yang tunggal Yesus Kristus, maka apa yang kita minta akan dikabulkan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita naikkan satu pujian, kemudian kita